Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 371. Selamat mendengarkan. Pergolakan tengah membakar Minangkabau saat Si Bungsu meninggalkan Australia dan menjejakkan kakinya di Bukit Tinggi. Situasi amat rawan, terlebih di kampung-kampung. Saling curiga, saling intai dan saling tuduh. Bahkan banyak orang yang hilang malam. Dia sampai di kota itu ketika sore telah turun. Setelah melewati perjalanan jauh dan panjang, Australia, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi. Dia ingin tidur karena lelah dan mengantuk. Namun, bertahun waktu telah berlalu sejak kepergiannya dari kota ini dahulu. Alangkah lamanya terasa. Dalam waktu yang telah berlalu itu, ada rindu menusuk-nusuk hati. Dia bergegas mandi dan berganti pakaian. Saat berganti pakaian itu dia mendengar suara lengking yang tinggi. Kemudian melemah, sayup dan mendayu-dayu. Dia tertegak dengan baju belum terpasang. Suara itu amat dia kenal. Suara peluit kereta api. Ada rasa aneh menyelusup di hatinya. Rasa rindu dan haru yang membuncah. Dia tersenyum tipis, kendati matanya berkaca-kaca. Saya sudah di kampung, bisik hatinya sambil meneruskan memakai baju. Hotel di mana dia menginap adalah Hotel Indonesia. Sebuah hotel terbilang besar di Bukit Tinggi saat itu. Terletak di kawasan depan stasiun kereta api. Selesai bertukar pakaian, dia keluar kamar. Mengunci pintu, kemudian menyerahkan kuncinya pada pegawai hotel di lobi. Kereta dari mana yang masuk sebentar ini? Tanyanya pada pegawai hotel. Dari Padang Panjang, udah akan kemana? Akan ke Payakumbuh. Aha, kereta yang baru masuk itu memang akan ke sana. Sebentar lagi berangkat, tapi lebih baik udah bermalam dulu di sini. Kalau keadaan agak aman setiap 3 hari ada kereta ke Payakumbuh, terima kasih. Si Bungsu melangkahkan kakinya ke jalan. Begitu keluar dari pekarangan hotel dan menoleh ke kiri, dia berhadapan dengan stasiun kereta api itu. Di sebelah kanannya ada kedai nasi yang tengah ramai. Beberapa bendi kelihatan berhenti di depannya. Sebelum bergolak dulu, tiap hari ada puluhan bendi menunggu penumpang yang turun dari kereta api, yang datang dari kota-kota lain. Tapi sejak bergolak jadwal kereta api jadi tidak menentu. Beberapa kusir tengah menikmati nasi ramas di atas bendi mereka. Lapau nasi itu hanya dipisahkan oleh jalan dengan Hotel Indonesia itu. Terletak agak di kiri, sekitar 50 meter dari hotel. Perlahan dia mengayunkan langkah ke sana. Dari balik kaca dia memandang ke arah makanan yang seperti dipamerkan. Ada goreng belut, dendeng, rebus daun ubi dan sambal lado. Perutnya terasa lapar. Dia memasuki lepau itu. "Joa makan pak?" tanya seorang anak muda sambil meletakkan mangkuk berisi air cuci tangan dan segelas teh di meja di depan Si Bungsu. "Nasi Jo baluik, dendeng. Letakkan daun ubi Jo sambal lado," katanya. Ah, bahagia terasa. Bisa bicara dalam bahasa ibunya kembali. Seorang lelaki separuh baya, bertubuh segar yang tengah menyendukkan nasi bertanya. "Ado patai Jo jari yang mudo. Nio engku. Petai dan jengkol muda." Ah, sudah berapa lama dia tak mengecap makanan itu. Jadi, jari yang mudo, katanya. Makanan yang dia inginkan itu diletakkan di depannya. Dia mengangguk pada beberapa orang yang duduk di sampingnya yang juga tengah makan dengan lahap. Kemudian mulai menyuap. Ah, nasi padi baru dan sayur-sayur yang segar. Dia makan dengan lahap, bertambah sampai 3 kali, menghabiskan 2 piring sayur daun ubi. Sepiring sambal lado dan 6 buah jengkol muda. Sepiring belut dan 2 potong dendeng. Ludes senua, nah wajahnya berpeluh. Mulutnya terasa disengat pedas yang hebat. Berkali-kali dia menghapus peluh di wajahnya. Berkali-kali dia mengerang menahan pedas. "Kopi ciek," katanya. Secangkir kopi manis segera diletakkan. "Kapai kapi kumbuah, nak?" tanya seorang lelaki yang duduk di sisinya. Dia menoleh. Seorang lelaki tua yang tengah menghirup kopi kelihatan menatapnya. Dia coba mengingat, kalau dia kenal pada orang ini. Namun dia tak mengenalnya. Dia menggeleng. "Indak pak," jawabnya. Lelaki itu hanya tersenyum, lalu menghirup kopinya. Selesai membayar makanannya, Si Bungsu melangkah keluar. Orang ramai berkumpul di depan stasiun, yaitu mereka yang akan ke Payakumbuh, Baso, Biaro, Tanjung Alam, Piladang, Padang Tarok. Sambil berjalan dia memandangi orang-orang itu. Berharap kalau ada di antara mereka yang dia kenal. Namun dia telah jadi orang asing. Tak seorang pun yang dia kenal. Dan tak seorang pun yang mengenalnya.
Akhirnya dia tegak di taman kecil di bawah jam gadang. Tak lama setelah dia berdiri di bawahnya, jam itu berdentang 3 kali. Gema jam gadang itu menegakkan bulu romanya. Dia tertegak diam, memandang ke Gunung Merapi yang bahagian kepundannya berwarna kemerah-merahan. Jauh di sana, di kaki sebelah kiri Gunung Merapi, dia melihat Gunung Sago. Ada debar di hatinya, debar yang rindu, debar yang sepi. Di kaki gunung itu terletak si 7 ladang laweh. Dia seperti bisa melihat susunan rumah dan letak masjid di kaki gunung itu. Dia juga seperti melihat pandam pekuburan ayah, ibu dan kakaknya. Peluit kereta api mengejutkan dirinya dari lamunan. Di hadapannya, di bawah sana, di antara ladang jagung dan padi yang menguning di kampung tengah sawah, dia lihat kereta api menuju ke kampungnya, berlari perlahan di atas rel. Asap hitam mengepul dari lokonya yang berada di depan. Deru mesin dan gemertak rodanya ketika melindas rel baja disampaikan ke telinganya seperti bunyi seruling anak gembala. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 372. Perlahan dia mengambil tempat duduk di sebuah kursi kayu yang dicacakan ke tanah, tak jauh dari jam gadang. Memandang ke lembah Merapi dan Singgalang. Rasanya seperti bermimpi. Dahulu di masa revolusi, di kiri sana tak jauh dari Jalan Syekh Bantam, dia pernah minum kopi di sebuah lapau kecil menanti seorang kurir. Di lapau itu dia membunuh 2 orang serdadu Jepang. Setelah serdadu itu membunuh kurir yang dia nanti. Dari sana dia melarikan diri. Seorang pedagang di Jalan Syekh Bantam menyembunyikannya. Masuk ke ruang di bawah rumahnya. Kemudian keluar ke belakang. Turun ke jalan yang terletak jauh di bawah sana, di dekat Hotel Antokan. Dari sana, dengan menyelusur rel kereta api, dia berlari ke rumah Datuk Penghulu di Tarok, di mana dia menompang. Datuk itu seorang kusir bendi, yang juga seorang pejuang bawah tanah. Ketika dia sampai ke rumah Datuk itu, dia dapati rumah itu telah musnah jadi abu. Api tengah berkobar memakan sisa puingnya. Kekasihnya yang bernama Mei Mei, seorang gadis Cina, terhantar tak sadar diri. Gadis itu luka parah dan habis dinista serdadu Jepang. Tidak hanya Mei Mei, tapi Tek Ani, istri Datuk itu serta si Upik, anak gadisnya yang berusia 15 tahun juga diperkosa serdadu Jepang. Mulai saat itu, dia dan Datuk Penghulu menghajar Jepang-Jepang di kota ini. Menjebak dan membunuh mereka. Mei Mei, gadis yang dia temukan di salah satu rumah di Payakumbuh, akhirnya meninggal di loteng sebuah masjid di Tarok. Meninggal sesaat sebelum mereka mengucapkan ijab kabul. Sesaat sebelum mereka disahkan menjadi suami istri. Dan setelah itu dia bertualang. Dia ditangkap Jepang. Disiksa di dalam terowongan di bawah kota ini. Kemudian ketika lepas, dirawat oleh Salma di rumahnya yang terletak di kampung atas Ngarai. Dari rumah gadis itulah kemudian dia berangkat ke Pekanbaru. Untuk kemudian terus ke Jepang mencari musuh besarnya, Saburo Matsuyama. Kini Salma berada di Singapura, menjadi istri Overste Nurdin. Komandan pasukan di Pekanbaru yang berasal dari Bulu Cina. Sebuah kampung kecil di tepian Sungai Kampar. Azan Asyar yang berkumandang dari Masjid Raya di Pasar Atas menyadarkan Si Bungsu dari lamunannya. Perlahan dia bangkit, melemparkan pandangannya sekali lagi ke Merapi. Jauh di sana nampak Gunung Sago diselimuti kabut tipis. Di sanalah kampung halamannya, Si 7 ladang laweh. Dia melangkah meninggalkan jam gadang. Menyongsong suara azan. Lewat di jalan Minangkabau yang diapit 2 deret toko. Di ujung jalan ini ada sebuah bioskop. Agak di depan bioskop itu ada sebuah masjid yang letaknya berdempetan dengan sederet kedai. Itulah Masjid Raya di Pasar Atas, dari mana azan itu berkumandang. Masjid itu didirikan oleh kaum Muhammadiyah di kota itu. Suara azan yang tadi dia dengar sayup-sayup sekali di dekat jam gadang, makin lama makin jelas. Dia masuk setelah mengambil uduk. Ikut sembahyang berjamaah. Makmumnya tak berapa orang, karena situasi pergolakan selalu membuat orang cemas. Selesai sembahyang dia tak segera pergi. Beberapa saat dia masih duduk. Melihat kanak-kanak berdatangan. Ada yang membuka kitab amma, ada yang membuka Al-Quran. Mereka mulai mengaji. Mereka mengaji sore hari, karena sejak bergolak malam hari biasanya semua toko dan kedai di Pasar Atas itu tutup. Si Bungsu duduk bersandar ke dinding papan yang nampaknya telah rapuh. Mendengarkan anak-anak itu mengaji, dia teringat pada masa kanak-kanaknya di kampung dahulu. Dia sama-sama berangkat dengan teman-temannya mengaji ke sebuah surau kecil di pinggir kampung.
Ketika teman-temannya masuk ke surau, dia dan beberapa temannya yang lain berkelok ke sebuah rumah kosong. Di sana mereka berjudi, main koa, atau remi. Memang judi kecil-kecilan, bertaruh karet gelang atau kotak rokok, bertaruh penganan atau pensil. Namun lama-lama, judi itu berkembang jadi judi benaran. Persis seperti dirinya yang lama-lama berkembang jadi dewasa. Dan akhirnya pula, siapa yang tak kenal padanya di bidang judi? Kini dia melihat kanak-kanak mengaji, lelaki dan perempuan, dan membayangkan masa kecilnya yang tak terlalu indah di kampung dahulu. Alif di ATA, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U, suara guru diikuti bersama. Berdengung dan serentak, ba di ateh, ba di bawah, ba di depan, bu, ba, bi, bu, suara murid-murid seperti koor yang kompak. Seperti sudah hafal akan setiap bunyinya. Si bungsu bersandar diam. Beberapa murid mengaji, kanak-kanak berusia sekitar 3-6 tahun, sesekali melirik padanya. Di antara suara A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu beberapa murid berbisik sesamanya. Kemudian menoleh selintas pada lelaki yang bersandar itu. Karena tolehan-tolehan itu, guru mengajinya juga menoleh. Guru mengaji itu, seorang gadis cantik berusia sekitar 18 tahun, juga melihat orang itu. Gadis itu segera mengetahui bahwa orang yang tengah bersandar itu adalah orang baru. Dia bisa mengatakan hal itu dengan pasti. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 373. Sebab meskipun ke masjid ini yang datang bersembahyang adalah pedagang dan musafir yang singgah, tapi gadis itu mengenal mereka. Dia tahu cara dan lagaknya. Beberapa kali gadis itu menoleh. Murid-muridnya pada berbisik melihat ibu guru mereka beberapa kali mencuri pandang pada lelaki yang bersandar itu. Si bungsu sama sekali tak mengetahui bahwa ada murid mengaji yang mencuri pandang dan berbisik tentang dirinya. Si bungsu juga tak tahu bahwa guru mengaji anak-anak itu juga mencuri pandang padanya. Dia tak mengetahui semuanya itu, sebab yang ada di masjid itu hanyalah tubuhnya. Sementara pikirannya tengah menikam jejak masa lalunya di kampung sana. Dia seperti melihat dirinya hadir dalam kelompok anak-anak mengaji itu. Ketika kanak-kanak itu pulang, beberapa lelaki masuk ke masjid tersebut. Guru mengaji itu masih duduk di tempatnya tadi. Hanya kini ada 3 orang wanita tua di dekatnya. Guru mengaji itu melirik ke arahnya persis di saat dia juga memandang pada gadis itu. Gadis itu menunduk dengan wajah bersemu merah. Beberapa orang gadis kelihatan membuka Al-Quran. Mereka mengaji. Si bungsu masih tetap duduk dan kembali bersandar ke dinding. Dulu dia juga pernah mengaji Al-Quran. Hanya tak sampai hatam. Tak pernah sampai tamat. Ketika rombongan sesama mengajinya berbaris berarak diiringi gendang dan rebana, berpakaian indah-indah keliling kampung dalam acara hatam Quran, dia berada di bekas surau tempat masa kanak-kanaknya mengaji dulu. Surau itu telah ditinggal. Majid sudah pindah ke tengah kampung, di sanalah dia selalu berjudi. Iya, ketika teman-temannya hatam Quran, dia berjudi. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Dan selalu menang. Dia termenung dalam masjid itu. Dia tak tahu bahwa gadis yang guru mengaji tadi, beberapa kali melirik padanya. Dia juga tak tahu bahwa beberapa di antara gadis-gadis yang mengaji itu ikut melirik. Nampaknya dia orang baru. Salah seorang guru mengaji itu berbisik pada teman di sebelahnya. Baru dari mana? Bisik temannya yang lain. Entahlah, tapi yang jelas dia orang baru datang. Tadi katamu dia sudah lama duduk di sana. Sudah sejak engkau mengajar surat Amma. Ya, tadi dia duduk dekat tiang itu. Bisik-bisik mereka terputus ketika guru mengaji melecutkan rotan sebesar ibu jari dan panjangnya 0,5 meter ke lantai. Simakan kaji. Simakan kaji. Jangan bergunjing ketika temanmu membaca kaji. Suara rotannya menimbulkan suara yang pedih menerpa lantai. Kedua gadis yang berbisik-bisik itu cepat menunjuk ke Al-Quran. Seperti menyimak kaji yang tengah dibaca salah seorang teman mereka. Halaman berapa kini Emi? Guru mengaji itu bertanya. Halaman 112, engku, ujar gadis cantik yang guru mengaji yang ditanya itu. Halaman berapa kini Siti? Halaman 112, engku, jawab temannya yang tadi berbisik dengannya. Besok kalian harus menyalin seluruh ayat di halaman 112 itu seluruhnya. Bawa ketika mengaji besok. Halaman berapa yang tengah kau baca itu rohani? Halaman 120, engku, jawab gadis yang tengah membaca Al-Quran itu.
Nah, kau dengar Emi, Siti. Sudah halaman 120, muka kedua gadis itu merah seperti udang dibakar. Untung hari malam, sehingga merah muka mereka tak kentara. Mereka menunduk dalam-dalam, kemudian membalik halaman Al-Quran di hadapan mereka beberapa lembar. Sehingga akhirnya bertemu halaman yang tengah dibaca oleh teman mereka itu. Gadis cantik guru mengaji anak-anak itu, bersama teman-temannya yang lain, sudah beberapa kali hatam Quran. Artinya, mereka telah lebih dari 2 atau 3 kali menamatkan Quran. Mereka masih tetap datang mengaji kemari karena demikianlah tradisi di kampung mereka ini. Hatam yang pertama biasanya ketika usia masih muda, hanya sekedar menghafal saja. Makin dewasa, pengajian dilanjutkan dengan mempelajari makna serta tajwid atau yang lainnya. Tiba-tiba temannya memberi isyarat. Gadis cantik guru mengaji kanak-kanak itu tak berani mengangkat kepala. Dia malu kalau dimarahi lagi oleh gurunya. Dia telah pergi, bisik temannya yang memberi isyarat itu. Mendengar itu barulah gadis itu mengangkat kepala. Menoleh ke anak muda yang sejak tadi duduk bersandar itu. Anak muda itu telah lenyap dari sana. Dia menunduk lagi, tapi hatinya entah kenapa tiba-tiba saja jadi resah. Lelaki itu telah pergi. Aneh, dia tak pernah mengenal lelaki itu. Bahkan baru kali ini dia melihat wajahnya. Tapi karena wajahnya yang murung dan matanya yang sayu amat meninggalkan kesan di hatinya. Ketika pulang dari masjid, dia coba melirik ke kiri dan ke kanan. Berharap anak muda itu ada di pinggir jalan yang dilalui. Namun si bungsu memang tak terlihat puncak hidungnya. Gadis itu pulang ke rumahnya, di sebuah toko bertingkat 2 di daerah pasar atas itu. Di bahagian bawah tempat ibu dan ayahnya berdagang emas. Di bahagian atas adalah rumah tempat tinggal mereka. Sekeluarnya dari masjid itu si bungsu menuju ke pasar. Dia menuju Los Galuang, sebuah bangunan beratap setengah bundar. Di sana biasanya tempat orang berjualan tembakau atau selimut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 374. Di sana malam hari, selalu ada orang bersaluang. Kini orang bersaluang selesai asyar. Sebab mereka harus pulang sebelum malam turun. Dalam negeri bergolak berbahaya keluar malam. Kesanalah anak muda itu pergi. Menjelang masuk ke los itu, dia membeli jagung bakar. Jagung muda yang ketika dibakar baunya sangat menerbitkan selera. Dengan mengunyah jagung bakar itu dia melangkah memasuki Los Galuang yang hanya mengandalkan cahaya matahari sore. Tak jauh dari jalan mula masuk, dia melihat kerumunan orang ramai. Sesekali terdengar suara sorak. Dari tengah lingkaran orang ramai itu terdengar suara seorang wanita tengah berdendang. Sayup-sayup terdengar bunyi saluang mengiringi dendangnya. Dendang yang terkadang kocak mengundang tawa. Terkadang mengandung sindir yang membuat orang rasa digelitik. Tapi sebahagian besar dari lagu yang didendangkan bernada ratapan atas nasib yang malang atau tentang percintaan. Si bungsu tertegak di luar kerumunan orang ramai itu. Siang tadi dia mendengar pekik peluit kereta api. Kemudian makan goreng belut dan dendeng. Mendengar dentang jam gadang, memandang ke lembah Merapi, Singgalang dan Gunung Sago. Kini, dengan jagung bakar di tangan dan mendengar dendang orang bersalung, maka lengkaplah kenangan masa lalunya terhadap kampung halaman yang bertahun-tahun dia tinggalkan. Dendang wanita di tengah kerumunan orang ramai itu makin mendayu. Tanpa terasa, dia menyeruak perlahan di antara orang-orang yang tegak. Kemudian berada di baris depan sekali. Seorang lelaki tua kelihatan meniup saluang. Seorang lagi menggesek rebab tua. Seorang perempuan tengah menyanyi sambil menunduk. Di dekatnya seorang anak perempuan berusia sekitar setahun. Kelihatan tidur berkelumun selimut usang. Mereka duduk di atas tikar pandan yang juga telah usang. Di tengah lingkaran, ada sebuah lampu yang dibuat dari bekas kaleng sardencis. Sumbunya dari kain sebesar ibu jari. Api dari pelita minyak tanah itu sesekali bergoyang ke kiri atau ke kanan. Mengikuti hembusan angin yang lolos dari sela-sela sepuluhan lelaki yang mengelilingi kelompok saluang itu. Cahayanya redup melawan sinar matahari sore yang masih menerobos ke Los Galuang itu. Di sekitar lampu, terutama di depan wanita yang tengah berdendang sayu itu, terlihat beberapa keping uang logam dan beberapa lembar uang kertas. Uang itu dilemparkan oleh beberapa pengunjung yang meminta lagu atau yang merasa puas atas sebuah lagu. Dia menatap anak perempuan yang tidur bergulung dekat ibunya yang berdendang itu. Ada perasaan luluh menyelusup di hatinya. Si perempuan berdendang mencari sesuap nasi untuk anaknya. Lelaki yang menggesek rebab itu barangkali suaminya. Gadis kecil itu terpaksa mengikuti ayah dan ibunya mencari makan.
Barangkali kampung mereka tidak di sekitar kota Bukit Tinggi ini. Mungkin datang dari Pariaman atau Padang Panjang. Atau mungkin mereka dari Payakumbuh. Mereka mendatangi kota demi kota, kampung demi kampung, pasar demi pasar, untuk berdendang mencari makan. Kehidupan mereka tak lebih daripada mengharap belas kasihan orang yang mendengar. Bila orang merasa tertarik, maka mereka akan memberikan sedikit uang. Tak jarang uang yang mereka peroleh tak lebih dari hanya membeli sebungkus nasi. Nasi yang sebungkus itu biasanya mereka makan bersama. 4 orang, bahkan tak jarang mereka pulang dengan tangan hampa ke tempat mereka menginap. Uang yang didapat tak cukup meski untuk membeli sebungkus. Kalau hal itu terjadi, mereka biasanya membeli ubi goreng, atau apa yang bisa mengenyangkan. Mereka memberi anak kecil itu dahulu untuk makan. Bila ada sisanya, maka perempuan tukang dendang itulah yang mendapat bahagian. Kehidupan mereka hanya lebih baik sedikit dari kehidupan orang yang terlunta-lunta. Si bungsu tahu benar akan hal itu. Sebab bukankah ketika masih di kampung dahulu dia sering mengikuti tukang saluang? Dia merogoh kantong, meletakkan 3 lembar uang kertas ke depan perempuan yang tengah berdendang dengan menunduk itu. Buat sesaat, setelah dia meletakkan uang kertas tersebut, dendang dan bunyi saluang masih terdengar wajar. Tapi seiring dengan bisik-bisik orang yang berkerumun, saluang dan dendang perempuan itu tiba-tiba terhenti. Perempuan itu menatap pada uang yang baru diletakkan di hadapannya. Lelaki tua tukang saluang itu menatap pada uang itu. Suami perempuan itu juga berhenti menggesek rebabnya, menatap pada uang kertas baru yang terletak di depan istrinya. Dari uang kertas itu, maka mereka kemudian beralih pada orang yang memberikan uang itu. Orang-orang yang mengelilingi kelompok saluang itu juga berusaha melihat kepada lelaki pemberi uang tersebut. Si bungsu jadi heran atas sikap orang-orang yang pada memandang padanya. Dia juga menatap pada orang-orang itu, pada perempuan yang sebenarnya cantik dan tukang dendang itu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.